Hadirin jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah. Segenap syukur dan segenap puji tak henti-hentinya kita memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menggunakan nikmat-nikmatnya pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Semoga dengan langkah kaki kita Allah senantiasa menerima dan mencatat sebagai amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa terlimpahkan kepadanya, kepada manusia pilihan Allah yang telah membawa risalah dinul Islam, yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kita dalam mensikapi kehidupan baik di dunia, hingga Rasul mempersiapkan kepada kita untuk nanti kehidupan di akhirat. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, sebelum melangkah ke pembahasan, monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal basari wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun barosi wal junun. Baros. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal junun wal judam minal barosi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Setelah ini biar selesai. Setelah ini biar hafal. Ya. Sudah beli papan tulis belum? Belum? Wah. Masih diagendakan, diproses. Biasa bahasa-bahasa. Saya ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya hamba meminta perlindungan-Mu wal barosi, dari penyakit belang-belang yang menjadikan kita tidak tampan. Ono ya? Pernah lihat? Oh, putih-putih ke? Mangan orang kelirik bojo nanti. Ya? Orang kelirik bojo. Belang-belang, entah akibat panas, entah akibat apalah. Kita terlindungi dari itu. Wa a'udzubika minal junun. Minal junun, junun edan. Edan itu bisa faktor keturunan, bisa faktor macam-macam. Teman saya dulu SD-nya sama-sama SD ya, dia adik kelas. Sekarang edan. Bisa. Entah karena apa kemudian menjadikan
dia sebagai orang gila. Saya, Anda berpotensi menjadi gila. Karena setiap hari sering mikir, yang kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak tercapai. Dan kurang sabar. Jadi yang kedua, kita meminta perlindungan dari gila. Yang ketiga, wal judam. Judam itu kusta, lepra, kusta, rotol, ganas juga. Wa min sayyi'il asqam. Nah ini yang akan kita sampaikan. Wa min sayyi'il asqam. Dan dari apa? Jeleknya penyakit. Jeleknya penyakit itu bagi manusia kemudian menjadikan mati, menjadikan menderita, menjadikan macam-macam yang kemudian orang hampir terbebani. Maka kita berdoa, wa'udzubika min sayyi'il asqam. Corona, COVID-19 salah satunya adalah sebagai sayyi'il asqam. Penyakit yang jelek. Penyakit yang jelek yang menjadikan orang kemudian bingung. Hingga saat ini tadi hampir zuhur sekitar saya dengar beritanya jam 10 Istiqlal itu kemudian ditutup, tidak terselenggara kegiatan Jumatan. Bisa terjadi. Dan 2 minggu yang akan datang. Sekarang lo aman insya Allah. Amin ya. Amin. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, mari ini kita kaji bersama-sama. Harapannya kita yang merupakan sedikit bagian dari masyarakat ya bisa memberikan ya kebaikan lah ya apa yang terjadi di saat ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, kalau kita baca di beberapa referensi, penyakit ini kan merupakan beberapa penyakit ya, beberapa penyakit seperti MERS, virus yang lain-lainnya juga, yang kemudian dibawa oleh beberapa binatang-binatang. Salah satunya adalah babi dan kelelawar. Yang mana yang kemudian ditemukan di Wuhan, ada yang namanya pasar tradisional Basahan itu ternyata mereka banyak mengkonsumsi kelelawar, wawalan bisawab ya. Dan sudah berlangsung lama. Tapi mengapa kemudian baru sekarang ini saja virus itu kemudian muncul dan aktif kembali, bahkan kemudian orang menjadi panik, orang menjadi khawatir, karena memang tidak sedikit yang kemudian korban. Tercatat di berita TVRI tadi pagi, tadi agak ya siang itu, sekitar 244 kasus, 244.000 kasus lebih di dunia. Kalau tempat kita 369 tadi per siang tadi jam 12-an. 369 kasus di Indonesia. Tersebar di beberapa tempat, di DKI, di Bali, di Semarang, di Jogja, di Kalimantan, di Sumatera. Moga-moga tidak di Pekalongan. Amin. Amin. Sudah sampai sana saja. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, mari kita lihat. Fenomena yang terjadi semacam ini tidak terlepas dari satu yang perlu kita yakini sesungguhnya adalah inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas.
Artinya bahwa tanpa harus kemudian menyalahkan siapa, Allah sudah memberikan rambu-rambunya, Allah sudah memberikan indikasinya, Allah sudah memberikan ayat-ayatnya berkaitan dengan fenomena-fenomena yang akan terjadi. Kita coba pakai Quran. Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapapun mereka dalam kehidupan nyata di dunia mencari sesuatu yang bukan dari Islam, bukan dari aturan-aturan Islam, maka sebenarnya dia akan tidak pernah mendapatkan sesuatu. Ya, barang siapa mereka mencari sesuatu, katakanlah cara yang terbaik dalam kehidupan, mencari teori, mencari ilmu selain dari apa yang kemudian disampaikan Islam, pasti sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendapatkan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka sesungguhnya mereka adalah kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, ketika kemudian munculnya kasus corona enang warung jari corona kui komunitas rondo mempesona. ono kasus rondo mempesona akhirnya nakal gitu ya. Ini nek corona ala itu yang bahaya itu bapak-bapak itu. Ya. Kalau kasus corona yang beneran kan yang ini. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, ini penting saya kira perlu kita bukakan. Tugas saya hanya mentabligkan, hanya menyampaikan banyak artikel-artikel yang kemudian dimuat di Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah, termasuk berkaitan dengan sikap kita, ya sikap kita umat Islam menghadapi wabah semacam ini. Jadi harusnya kemudian jamaah banyak, ya. Tidak apa-apa. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, adanya kasus ini memberikan bukti nyata bahwa apa yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jelas dan memberikan efek kepada manusia. Agama itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia kemudian memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Memang dengan agamalah Allah Subhanahu wa taala mengatur manusia. Ketika kemudian tidak diatur dengan agama, apa yang kemudian terjadi? Ya salah satunya ini. Sebelum pertemuan ini saya pernah menyampaikan beberapa hal-hal yang diharamkan, ya, makanan-makanan diharamkan. Salah satunya adalah kelelawar. Kalau kemudian saat ini saja masih ada orang-orang yang menjual suwike, ya satu saat mungkin muncul virus apalagi lah. Wong membunuhnya aja itu haram, apalagi memakannya. Bagaimana kemudian makan dengan tidak membunuh? Nggak bisa. Kodok loh, kodok. Pak kodok hijau, nggak tombok, sama haram. Angel-angel kodok hijau. Lihat nih. Ini Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah. Lah wabah di dalam sebuah masyarakat ternyata kemudian pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, kita tidak perlu kemudian panik sepanik itu. Ya panik, tetapi pernah kita mendapatkan pengalaman gitu. Panik betul. Ya, artinya kita merasa khawatir benar untuk memberikan kewaspadaan terhadap diri dan masyarakat.
sehingga mengantisipasi wabah yang terjadi itu kita kemudian merasa harus berdisiplin bersama-sama. Batuk yo harus bagaimana, meludah yo harus bagaimana, mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci badan, dan lain sebagainya. Kita masih dapatkan orang-orang yang kadang-kadang sesuka hati memakan sesuatu dengan tangan yang kotor, dengan tangan yang ya belum dibersihkan. Dan ternyata itu ini kan tidak terlepas dari ajaran Allah dan Rasulnya, bagaimana memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kepada umat manusia. Saya juga pernah menyampaikan bahwa hadirin yang semoga dirahmati Allah, mengapa kemudian Allah mengharamkan sesuatu, mengapa Allah kemudian menghalalkan sesuatu? Inilah tujuan dari sebuah syariat Islam, yaitu melindungi dan memberikan keselamatan kepada umat manusia. Yang haram pasti kemudian jelek, yang halal pasti kemudian memberikan kebaikan. Tinggal milih, kan begitu. Tinggal milih. Ya, hadirin yang semoga dirahmati Allah. Pada masa Umar bin Khattab, tadi di khutbah Jumat saya sampaikan, sekitar ada yang berpendapat di tahun 17 Hijriah, ada yang berpendapat di 18 Hijriah. Kalau sekarang kan sekitar 10.000 nggak salah yang mati, sudah banyak. Dulu yang mati dari 25.000 hingga 30.000, nggak sedikit pada masa Umar. Termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad bin Jabal, sahabat-sahabat luar biasa. Juga kemudian wafat dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena wabah yang ada dan melanda di masyarakat pada waktu itu. Ini pengalaman masyarakat Islam pada waktu itu. Maka kasus karantina, maka kemudian strategi karantina itu salah satu adalah strategi Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, hadirin yang semoga dirahmati Allah, kita coba hadis Rasulullah kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'una ayatur rijzi. Ayatur rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tufarridu minhu. Fala tufirru minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya di kalangan manusia. Sekali lagi, ini bentuk ujian dari Allah. Bentuk ujian dari Allah. Jelas ini ujian. Wabah penyakit menular salah satu bentuk, nanti dikatakan ibtala azza wa jalla. Jadi bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau presiden, ini yang ramai juga itu Presiden Amerika Donald Trump dengan Perdana Menteri Cina, onek-onekan. Cina nggak terima kalau dikatakan corona itu sebagai virus Tiongkok. Tapi Donald Trump yang namanya Donald Trump. Apa lagi? Jadi Rasulullah mengatakan ta'un penyakit menular ini suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba dari kalangan manusia. Jelas ini ujian. Ketika kemudian ujian, tidak hanya kemudian mereka-mereka yang tidak beriman, tidak hanya kepada mereka-mereka yang kafir saja, tetapi juga orang-orang yang beriman mendapatkan ujian. Jelas kalau orang-orang yang beriman
Ini menjadi bentuk bagaimana kemudian Allah akan angkat derajatnya lebih tinggi lagi. Maka kata Rasul, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, fala tadkhulu, ya, fala tadkhulu alaihi, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu. Ini kan berarti karantina ceritanya. Ada tempat-tempat yang tidak boleh orang kemudian mundar-mandir, riwa-riwi ke tempat wabah, itu nggak boleh. Kok sampai begitu umpamanya? Masjid kok sekarang kemudian nggak boleh Jumatan, nggak boleh berjamaah umpamanya, hanya di rumah-rumah umpamanya, dan itu pernah terjadi. Penelitian, silakan. Dia mengandalkan akal pikiran, dia mengandalkan ilmu pengetahuannya dan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi. Ini orang-orang Qadariyah yang hanya kemudian menggunakan otak saja tanpa melihat campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Ini. Yang kedua, kaum Jabariyah. Saya ngatakan gitu saja biar gampang. Orang yang terima ing pandum, wah ana wabah, ora ana wabah. Gusti Allah itu sudah nulis sing mati, sapa, kapan, wektune, jam pira, sudah jelas. Ana wabah, ora ana wabah, mati ya, mati. Kuwi kaum Jabariyah. Sehingga kemudian ada wabah, Pak Mrorong, itu bebas, mereka orang-orang yang berpikir itu bebas. Orang gue helm napa? Napa orang gue helm? Mati so tulisannya. Ya. Orang gue helm ini kan dalam rangka melindungi diri kita. Karantina melindungi manusia, mereka-mereka yang sehat agar terpisahkan dengan orang yang sakit. Ini strategi Islam. Maka kayak strategi lockdown ini berarti bahasanya wabah, orang aktivitas, ya. Rumah-rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah. Yo ngono-ngono mungkin bisa. Nang kene jajal bakul cilok ning omah seperti bakul cilian bagaimana? Pasar tutup kabeh. Angel Indonesia dengan letak geografis yang luas, dengan penduduk yang sangat padat. Ada satu rumah berapa meter dihuni beberapa orang. Antar tetangga boro-boro jarak 2 meter. Bagaimana kemudian melakukan social distancing, pembatasan antar orang gitu. Tidak ada batasnya. Ini Indonesia kan begitu yang terjadi. Nah, maka Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan hadis-hadis doif. Ini ada di laman Muhammadiyah, ya. Ada orang-orang yang menggunakan hadis doif ini berdalih bahwa masjid itu tempat berlindung, ya, tempat berlindung. Maka penyakit kemudian tidak ada. Allah kemudian mengamankan orang-orang yang berada di dalamnya. Nah, saya coba, ada beberapa hadis doif yang disampaikan yang sebenarnya salah ketika kita menggunakan hadis ini. Contoh ini,
Hadis dhaif yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala idza anzala aham minas sama ala ahlil ard surifat an ummaril masajid." Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Ini hadis dhaif, hadis yang lemah, yang tidak baik untuk dilakukan. Hadis kedua, apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Sekali lagi, hadis ini hadis dhaif, lemah, yang tidak boleh kita gunakan dasar. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini, jangan dipercaya. Ya, harus sampaikan itu, Pak. Ya, harus sampaikan itu. Lagi, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi. Maka apabila aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, yang saling mencintai karena aku, dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur, maka aku jauhkan azab itu dari mereka. Mohon maaf, tadi malam istri saya dapat WA dari teman-temannya, itu disuruh yasinan tadi malam. Ya, termasuk di masjid saya ambulan itu ada alik-alik ya, alik-alik ngerti ya, alik-alik kasih seperti mau mulai sholat itu. Nah, sholatu wassalamu alaik. Jadi ada himbauan untuk ke masjid. Biasa sholat Jumat Kliwon. Ya. Saya tidak habis pikir, ini gimana? MUI-nya sudah memberikan instruksi, ya kan? Sudah memberikan fatwa. Imam besar Masjid Istiqlal pun sudah memberikan fatwa, tidak diadakan sholat berjamaah. Coba. Jadi disuruh kumpul di WA, baca surat Al-Quran tertentu. Alam ya. Satu lagi hadis. Apabila penyakit diturunkan dari langit, maka dijauhkan orang-orang meremehkan masjid. Ini hadis-hadis yang tidak pantas untuk kita gunakan. Masjid itu masjid, betul ya. Yang kita kemudian rukuk sujud di sana. Kita jangan kemudian sentimen kepada mereka-mereka yang, mohon maaf, yang mereka dengan keagamaan mereka, kemudian mereka leluasa untuk melakukannya. Umpamanya seperti kemarin di mana? Yang ada pentasbihan gitu ya, umat-umat Nasrani. Kita kemudian seolah-olah protes. Kenapa kemudian mereka tidak dilarang? Ulama-ulama mereka nggak melarang untuk berkumpul-kumpul. Kenapa kita umat Islam di masjid, di tempat yang aman, di tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dilarang? Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Sekali lagi, kita memang berislam itu tidak hanya dogma, ya, tidak hanya dogma saja, tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya kemudian yakin saja, tetapi juga menggunakan logika berpikir. Banyak ayat-ayat Al-Quran memberikan pesan kepada kita ya, untuk menggunakan akal pikiran kita. Masuk musibah cuma dengan baca ayat ini, baca ayat ini, baca ayat. Tidak mestinya kan. Rasulullah sendiri pun kan tidak melakukan strategi-strategi yang konkret
melakukan langkah-langkah yang tepat bagaimana kemudian mengamankan manusia. Karena sesungguhnya agama itu mengamankan, memberikan keselamatan bagi manusia. Ini. Maka tadi saya katakan orang-orang Jabariyah ini, orang-orang Jabariyah trimo ing pandu, dia berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita itu seolah-olah wayang yang dilakukan, yang dilakonkan, tidak memiliki daya dan kekuatan tertentu untuk melakukan perubahan. Tidak demikian. Kita diberi kekuatan, diberi akal, diberi budi, diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan untuk melihat, berpikir, dan bagaimana kemudian bersikap secara arif dan bijaksana dengan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, saya sampaikan sedikit. Maka Muhammadiyah juga tidak menginstruksikan untuk melakukan kunut nazilah. Ya? Tidak. Loh, Muhammadiyah kok orang kunut nazilah gitu ya. Saya sampaikan. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat 127 ayat surat ketiga surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaqta'atarafa minal ladzina kafaru au yakbitahum fayanqalibu khaibin. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah, dengan ayat ini Rasul kemudian meniadakan kunut. Tadinya Rasul melakukan kunut. Ada musibah. Setelah kemudian menerima ayat ini, Rasulullah kemudian menghentikan kunutnya. Ya berdoa saja. Karena kunut yang diartikan oleh Muhammadiyah adalah berdiri lama. Berdiri lama. Jadi sholatnya suwi. Ya sholatnya suwi. Yuk karuntuh. Demikian Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati Allah. Dan banyak hal yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat kita. Semoga bermanfaat. Kita berdisiplin bersama-sama, peduli terhadap sesama. Sing sugih ya aja sungkan. Kalau jamaah masjid dikai jamu. Itu penting. Ki pemudane nggawe proposal jamu bersama. Kalau sih ya, kalau kayak jamu, kayak susu gitu. Men seneng jamaah. Jadi gendut boro-boro jamu Pak untuk papan wiras situ. Gitu. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.